Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Budi Hartono selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Mikro yang saya hormati, lalu juga teman-teman yang saya sayangi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami tentang rancangan sistem pajak. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, dimulai dari saya, Anggerita Sari sebagai moderator, kemudian ada Fadrian Robert Ridowi, Radinta Cahya Artiani, Muhammad Aji Maulana, Jiyad Al-Faruq, dan juga Dava Maulana Fahezi. Next. Sebelumnya, kita akan membahas poin yang akan kita bahas, yaitu meliputi rancangan sistem pajak, kemudian ada pajak dan juga efisiensi, dan yang terakhir yaitu pajak dan juga ekuitas. Untuk yang pertama, kita akan mempelajari tentang rancangan sistem pajak. Dan berikut ini adalah kajian finansial pemerintah Singapura. Pendapatan dan pengeluaran pemerintah Singapura sejak tahun 1994 sebagai persentase produk domestik bruto atau PDB. Pada tahun 1994, pendapatan operasional pemerintah berada pada sekitar 21,5% PDB. Hingga tahun 2005, angka ini terus mengalami penurunan dan berada pada sekitar 15% PDB. Pengeluaran pemerintah naik seiring dengan naiknya total pengeluaran belanja pemerintah dari sekitar 14% PDB pada tahun 1994 menjadi 17,5% pada tahun 2004. Penerimaan. Total penerimaan atau pendapatan pemerintah Singapura pada tahun 2005 yaitu sebesar 28,116,4 dolar. Sumber-sumber pendapatan terbesar untuk pemerintah Singapura adalah pajak penghasilan perusahaan dan individu. Pajak penghasilan individu mewakili penerimaan dari pajak yang dipungut oleh penghasilan milik individu dari sumber upah kerja, bunga tabungan, dividen, dan perusahaan, di mana individu yang bersangkutan memiliki saham, keuntungan dari hasil usaha kecil yang dijalankannya. Kewajiban pajak individu. Banyaknya yang harus dibayarkan oleh individu yang bersangkutan. Kemudian didasarkan pada total pendapatan untuk tahun yang bersangkutan. Selain itu, terdapat sumber pendapatan lain yang diperoleh oleh pemerintah Singapura seperti pajak barang dan jasa, pajak aset atau properti, pajak bea dan cukai, pajak undian, pajak kendaraan, serta bea materai. Lalu untuk pengeluaran atau pembelanjaan. Pengeluaran atau pembelanjaan pada tahun 2005, pemerintah Singapura menjalankan surplus anggaran sekitar 210 juta dolar atau 0,1% PDB. Suatu pemerintah dianggap menjalankan surplus anggaran yaitu jumlah berlebihan yang diterima pemerintah dibandingkan dengan pengeluarannya. Sebaliknya, ketika pemerintah menghadapi penurunan penerimaan dibandingkan dengan pengeluarannya, kita dapat mengatakan bahwa pemerintah tersebut menjalankan defisit anggaran, yaitu jumlah berlebihan yang dikeluarkan oleh pemerintah dibandingkan dengan penerimaannya. Ketika pemerintah menjalankan surplus anggaran, pemerintah menggunakan penerimaan yang berlebihan untuk mengurangi utang-utang kumulatifnya. Surplus anggaran atau budget surplus adalah sumber berlebihan yang diterima pemerintah atau penerimaan dibandingkan dengan pengeluarannya. Sedangkan defisit surplus atau budget defisit adalah jumlah berlebihan yang dikeluarkan oleh pemerintah pengeluaran dibandingkan dengan penerimaannya. Pengeluaran atau pembelanjaan pemerintah Singapura digunakan untuk pengembangan sosial yang terdiri dari pengeluaran untuk pendidikan, kesehatan, pengembangan nasional, dan masyarakat, lingkungan dan komunikasi. Selanjutnya, pengeluaran digunakan untuk keamanan dan hubungan eksternal. Hal ini karena Singapura memberikan penekanan yang kuat pada perdamaian, keamanan, dan kedaulatan yang bertujuan membangun hubungan yang stabil dan positif dengan negara-negara lain. Lalu, pengeluaran digunakan untuk pengembangan ekonomi seperti pengembangan industri dan perusahaan, pembangunan lead bank, modal manusia, dan kapabilitas riset, serta pengembangan prasarana.
Dan yang terakhir, pengeluaran digunakan untuk administrasi pemerintah seperti biaya pemeliharaan angkatan kepolisian dan layanan pertahanan sipil serta keadilan kejahatan. Untuk yang selanjutnya, ada pajak dan efisien. Pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Efisiensi. Efisiensi pajak adalah menghitung alokasi penghasilan pajak yang dipakai dalam menutupi biaya pemungutan pajak yang terkait. Suatu sistem pajak dibilang efisien daripada sistem pajak lainnya apabila sistem pajak tersebut mengumpulkan jumlah pendapatan yang sama pada biaya yang lebih kecil bagi pihak membayar pajak. Atau transfer uang dari pembayar pajak ke pemerintah ini adalah fitur yang tidak dapat dielakkan yang ada dalam sistem pajak manapun. Namun, pajak juga membebankan dua biaya lainnya yang berusaha untuk dihindari atau setidaknya diminimalkan oleh kebijakan pajak yang dirancangkan dengan baik. Kerugian beban baku yang terjadi ketika pajak mengubah keputusan yang dibuat rakyat. Beban administrasi yang ditanggung oleh pihak pembayar pajak ketika mereka mematuhi undang-undang pajak. Kerugian beban yang terjadi ketika pajak mengubah keputusan yang dibayar rakyat. Kerugian bahan baku dari suatu pajak adalah pengurangan kesejahteraan ekonomi pihak pembayar pajak dalam kelebihan jumlah pendapatan yang dikumpulkan oleh pemerintah. Kerugian bahan baku adalah ketidakefisienan yang disebabkan oleh pajak ketika orang-orang mengalokasikan sumber daya berdasarkan pada insentif pajak dan bukan pada biaya dan kebaikannya sebenarnya dari barang atau jasa yang mereka beli dan jual. Yang kedua, ada beban administrasi yang ditanggung oleh pihak pembayar pajak ketika mereka mematuhi undang-undang pajak. Beban administrasi yang ada dalam sistem pajak dapat dikurangi dengan menyederhanakan undang-undang pajak. Namun, penyederhanaannya kerap kali sulit secara politik. Sebagian besar orang siap untuk menyederhanakan kode pajak yang menghapuskan loopholes yang menguntungkan pihak lain. Tetapi hanya sedikit hasrat untuk merelakan loophole yang mereka manfaatkan. Pada akhirnya, kerumitan undang-undang pajak justru berasal dari proses politik seiring dengan pembayar pajak dengan kepentingan finansialnya masing-masing, melakukan lobby demi kasusnya sendiri. Untuk selanjutnya adalah macam-macam tarif pajak. Untuk macam-macam tarif pajak ada 3. Yang pertama ada tarif pajak rata-rata, yaitu total pajak yang dibayarkan dibagi dengan pendapatan pembayar pajak. Yang kedua ada tarif pajak marginal, yaitu pajak tambahan yang dibayarkan untuk setiap tambahan pendapat. Yang ketiga ada pajak lumsum, yaitu pajak yang besarnya sama kepada setiap orang. Sering dikatakan efisien karena tidak memandang pendapatan orang. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan di slide selanjutnya. Next. Kemudian ada tarif pajak marginal versus tarif pajak rata-rata. Tarif pajak rata-rata yaitu total pajak yang dibayarkan dibagi dengan pendapatan, sedangkan tarif pajak marginal yaitu pajak tambahan yang dibayarkan untuk setiap tambahan pendapatan. Tarif pajak marginal dan rata-rata berisi sejumlah informasi yang berguna. Jika kita mencoba untuk menaksir pengorbanan yang diberikan oleh para pembayar pajak, tarif pajak rata-rata lebih sesuai karena tarif ini mengukur pecahan-pecahan penghasilan yang dibayarkan untuk pajak. Sebaliknya, jika kita mencoba untuk menaksir beberapa banyak sistem pajak mengganggu insentif, tarif pajak marginal dapat lebih bermakna. Nah, ini yang macam-macam tarif pajak. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak ya teman-teman. Tarif pajak rata-rata adalah total pajak yang dibayarkan kepada pemerintah dibagi dengan total penghasilan kena pajak. Ini mewakili proporsi total penghasilan kena pajak yang dibayarkan yang dibayar seseorang atau perusahaan sebagai pajak. Untuk rumusnya yakni
tarif pajak rata-rata, rumusnya adalah total pajak dibayarkan dibagi dengan total penghasilan kena pajak. Misalnya, jika sebuah rumah tangga memiliki total penghasilan kena pajak sebesar Rp100.000 dan membayar pajak sebesar Rp15.000. Tarif pajak rata-rata rumah tangga ini adalah 15%. Kemudian yang kedua ada tarif pajak marginal, adalah marginal tax rate, yaitu salah satu sistem pajak yang dikenakan terhadap tambahan pendapatan tertentu dalam sistem pajak progresif yang dianut Amerika Serikat. Tarif pajak marginal meningkat sejalan dengan kenaikan pendapatan ekonomi. Percaya bahwa dari sisi penawaran ekonomis atau supply side economics, hal tersebut akan mengurangi gairah produktivitas dan menghambat investasi dalam upaya mengurangi tarif pajak marginal bagi perseorangan dan badan usaha. Para ekonom berpendapat bahwa peningkatan usaha kerja dan investasi yang dihasilkan oleh pengurangan tarif pajak tersebut akan mengurangi stagflasi. Dan yang terakhir ada pajak lumsum, yaitu adalah pajak yang besarnya sama untuk setiap orang. Pajak lumsum adalah pajak yang paling efisien yang mungkin diterapkan, karena keputusan orang tidak mengubah besarnya pajak yang harus dibayar. Pajak tersebut tidak mengganggu insentif sehingga tidak pula mengakibatkan kerugian bahan baku, karena setiap orang dapat dengan mudah menghitung jumlah yang harus dibayar, dan karena tidak ada manfaatnya dalam memperjakan pengacara dan akuntan pajak. Pajak lumsum memberikan beban administrasi yang minimal kepada para pembayar pajak. Selanjutnya, pajak dan ekuitas. Next. Prinsip pajak memiliki dua pengertian. Yang pertama, prinsip manfaat. Prinsip manfaat atau benefit principle menyatakan bahwa orang-orang harus membayar pajak berdasarkan manfaat atau kebaikan yang mereka terima dari layanan pemerintah. Yang kedua, prinsip kesanggupan membayar. Prinsip kesanggupan membayar atau ability to pay principle menyatakan bahwa pajak harus dipungut dari warga berdasarkan seberapa baik orang yang bersangkutan dapat menanggung beban tersebut. Prinsip ini mengklaim semua warga harus memberikan pengorbanan yang serata. Namun, besarnya pengorbanan seorang warga tidak hanya bergantung pada pembayaran pajak, tapi juga pada penghasilan dan kondisi lainnya. Next. Prinsip manfaat. Jika kita memang mengandalkan pemerintah untuk menyediakan barang dan jasa yang kita inginkan, haruslah ada orang yang menjadi sasaran pungutan pajak. Prinsip manfaat yaitu pemikiran bahwa orang-orang harus membayar pajak berdasarkan manfaat yang mereka terima dari layanan-layanan pemerintah. Prinsip manfaat juga dapat digunakan untuk berpendapat bahwa warga negara yang lebih kaya harus membayar pajak lebih tinggi daripada yang miskin. Warga yang mempunyai banyak harta dan benda yang harus dilindungi memperoleh manfaat lebih besar dari polisi yang memiliki harta benda sedikit. Nah, oleh karena itu, berdasarkan prinsip manfaat, orang-orang kaya harus berkontribusi lebih daripada orang miskin untuk biaya pemeliharaan angkatan polisi. Argumen yang sama juga dapat digunakan untuk layanan-layanan umum lainnya seperti perlindungan kebakaran, pertahanan nasional, dan sistem pengadilan. Next. Kemudian prinsip kesanggupan membayar mengarah pada dua kesan. Yang pertama, pemerataan vertikal atau vertical equity. Menyatakan bahwa pembayar pajak yang memiliki sanggupan lebih besar untuk membayar pajak harus memberikan kontribusi yang lebih besar. Contoh kasus pemerataan vertikal yaitu penghasilan antara keluarga A sebesar 6 juta rupiah, sedangkan keluarga B sebesar 3 juta rupiah. Sehingga pembayaran pajak yang diberikan yaitu kepada keluarga A memiliki lebih besar dalam pembayaran pajak dibandingkan dengan keluarga B. Sistem pajak sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pajak proporsional atau proportional tax.
Sistem pajak ini pembayarannya sesuai dengan pendapatannya tinggi dan rendah membayar dengan bagian yang sama dari pendapatannya untuk pajak. Yang kedua, pajak regresif atau regressive tax. Sistem pajak di mana pembayaran pajak yang pendapatannya tinggi membayar tagihan yang lebih kecil dari pendapatannya yang lebih rendah untuk pajak. Yang ketiga, pajak progresif atau progressive tax. Sistem pajak di mana pembayar pajak yang pendapatannya tinggi membayar tagihan lebih besar dari pendapatannya yang lebih rendah untuk membayar pajak. Next. Yang kedua ada pemerataan horizontal atau horizontal equity. Menyatakan bahwa pembayar pajak yang kesanggupannya sama untuk membayar pajak harus berkontribusi dalam jumlah yang sama. Contoh kasus pemerataan horizontal yaitu keluarga A dan keluarga B masing-masing memperoleh penghasilan sebesar 5 juta rupiah. Keluarga A tidak memiliki anak, tetapi pada keluarga A memiliki tanggungan atau beban untuk pengobatan sebesar 2 juta rupiah. Sedangkan keluarga B kondisi kesehatan baik, tetapi keluarga B memiliki 4 orang anak. 2 dari keempat anak tersebut kuliah sehingga memiliki tanggungan sebesar 3 juta rupiah. Nah, pada kasus yang terjadi, akankah adil bagi kedua keluarga membayar pajak yang sama karena penghasilan kedua keluarga yang sama? Akankah lebih adil memberi keringanan pajak pada keluarga A untuk mengimbangi beban medis? Akankah adil memberi keringanan pajak pada keluarga B guna membantu biaya perkuliahan anaknya? Studi kasus. Sistem pajak 2 tingkat milik Jepang. Pengelolaan keuangan negara Jepang dengan sistem 2 tingkat, yaitu penduduk harus membayar pajak pada tingkat nasional maupun tingkat daerah, dengan sekitar 2.000 pemerintahan daerah, termasuk pemerintah prefektur dan kota media. Dan fakta bahwa tiap-tiap pemerintahan memiliki operasional fiskalnya sendiri. Akan sangat menarik untuk mencari tahu bagaimana pengeluaran pemerintah Jepang naik melalui pajak daerah untuk mendistribusikan pemberian pajak alokasi daerah untuk menyeimbangkan disparitas antara pemerintah-pemerintah daerah yang memiliki sumber pendapatan pajak. Filosofi di balik sistem pajak 2 tingkat adalah sistem ini memungkinkan pemerintah Jepang mengalokasikan sebagian dari pendapatan pajak dari akun nasional ke akun-akun daerah. Hal ini membuat pemerintah daerah sanggup mempertahankan kemandiriannya dalam merencanakan dan mengelola administrasi daerahnya. Bagaimanakah pemerintah daerah membelanjakan yang mereka terima? Next. Penerimaan pemerintah daerah Jepang dan jumlah totalnya diperincikan ke dalam berbagai sumber pendapatan dan jenis-jenis pajak daerah. Penerimaan total untuk tahun 2003 adalah sebesar 848 miliar dolar dan dengan menganggap populasi Jepang pada tahun 2003 adalah sebanyak 125 juta jiwa. Ini berarti bahwa setiap orang rata-rata membayar pajak sebesar 56.797. Dari perincian ini, kita dapat melihat bahwa 2 sumber pendapatan yang paling penting untuk pemerintah daerah adalah pajak properti dan pajak penghasilan individu. Selain itu, pajak ermek, yakni pajak mandi, pajak berburu, dan pajak pemerolehan mobil, pajak cukai, seperti pajak rokok, juga termasuk ke dalam kategori pajak ermek ini. Next. Pengeluaran menunjukkan belanja pemerintah daerah yang berhubungan dengan kehidupan warga sehari-hari. Dikeluarkan utamanya melalui pemerintah daerah. Pengeluaran untuk pertahanan nasional di sisi lain dilakukan semata-mata oleh pemerintah nasional. Telah masuk laporan bahwa pemerintah nasional telah mengeluarkan hanya kira-kira 40% pengeluaran nasional untuk pertahanan. Sedangkan pemerintah daerah mengeluarkan 60%. Jepang memberikan perhatian pada pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari fakta bahwa di Jepang, pendidikan berada pada puncak daftar pengeluaran pemerintah. Pendidikan menerima 19% pengeluaran total untuk menyediakan sekolah dan universitas negeri. Pengeluaran pekerjaan umum
yang menempati peringkat kedua 18% pengeluaran total. Ditujukan untuk membangun sarana dan prasarana yang membentuk landasan aktivitas sosial ekonomi. Pengeluaran kesejahteraan adalah kategori pengeluaran ketiga terbesar yang mengambil persen dari total yang terdiri atas pengeluaran untuk program jaminan sosial, pensiun, bantuan korban perang, dan subsidi layanan medis. Beban kesejahteraan yaitu untuk pengembangan dan pengelolaan sarana kesejahteraan untuk anak-anak, tetua, dan orang cacat. Kemudian kita akan membahas kesimpulan dari materi ini, yaitu rancangan sistem pajak ini merupakan suatu dasar yang berisi kumpulan yang terdiri dari unsur tax law, tax policy, dan tax administrasi yang saling berhubungan satu sama lain guna mencapai tujuan penerimaan pajak. Efisiensi sistem pajak ini mengacu pada biaya yang dibebankan pajak kepada pembayar pajak. Nah, dari sini terdapat dua biaya pajak di luar transfer sumber daya dari pembayaran ke pemerintah. Yang pertama, penggunaan alokasi sumber daya yang meningkat seiring pajak mengubah insentif dan perilaku. Yang kedua, beban administrasi dalam mematuhi undang-undang pajak. Menurut prinsip manfaat, adil bagi orang untuk membayar pajak berdasarkan manfaat yang mereka terima. Namun, menurut kesanggupannya, adil bagi orang-orang untuk membayar berdasar kesanggupan. Pemerintah terkadang mampu memperbaiki hasil akhir mekanisme. Ketika pemerintah memperbaiki eksternalitas seperti polusi udara, menyediakan kebaikan umum seperti pertahanan negara, atau mengatur penggunaan sumber daya tertentu seperti ikan di danau atau di sungai umum. Pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi ini, namun kebaikan yang disediakan tidak cuma-cuma agar pemerintah dapat memberikan kesejahteraan tersebut dan melaksanakan fungsi lain. Pemerintah perlu mengumpulkan pendapatan melalui pajak. Kemudian ini adalah sumber yang kami dapati dari materi kami. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian materi kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.